Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wal ihsan wa jama'ana kullana fil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari yang cerah ini, pada hari Minggu ini Allah telah takdirkan kita, Allah telah kumpulkan kita di dalam sebuah majelis ilmu, majelis yang sangat-sangat diridhai oleh Rasulullah, majelis yang tiada majelis yang paling bagus, yang paling dirindukan oleh surga melainkan adalah majelis ilmu agama. Syukur tak terhingga kita semua telah Allah pilihkan untuk dapat berhadir pada siang yang berbahagia ini. Salawat beriring salam tak lupa selalu kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau sekalian, yang mana oleh Rasulullah telah menaikkan derajat kita kaum perempuan, yang mana dulu kita ketahui di zaman jahiliyah perempuan ini adalah hina, yang membuat aib keluarga sehingga diponis setiap orang yang melahirkan anak perempuan itu dibunuh. Perjuangan Rasulullah untuk menaikkan makam kita kaum perempuan. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita mengenang jasa Rasulullah, jasa para sahabat-sahabat beliau, dengan kita terus memperjuangkan agama ini, dengan terus mengikuti pewaris-pewaris beliau, yaitu ulama warasatul anbiya. Ibu-ibu tahu hari ini kita sedang berjuang, ibu. Kalau dulu masa Rasulullah orang berjuang menghabiskan harta bahkan nyawanya sekalipun. Kita untuk pergi saja keluar dari rumah, mengeluarkan sedikit dana, mengeluarkan sedikit apa yang diminta oleh ketua P2T. Jadi kita anggap itu sebuah perjuangan dengan semampu kita. Semoga kita itu nanti akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah bersama hadir kita dengan guru kita berjalan di belakang Rasulullah menuju hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salawat dan salam kepada seluruh para alim ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin yang muktabar keduanya. Kata-kata ta'zim kita yang sangat kita cintai, dimuliakan Allah, yaitu abuya kita selaku guru rohani yang senantiasa terus mengajak umat, ibu-ibu. Abuya itu kalau kita duduk bersama beliau tiada kata yang lain. Beliau terus mengajak bagaimana hati kita ini dekat dengan Allah, mencari cintanya, ridhanya. Kadang jarang ulama-ulama di zaman sekarang kita lihat seperti itu. Beliau tidak memikirkan anak dan keluarga. Kami ibu-ibu abuya, uang beliau memang banyak, tapi beliau terus berjuang membuat posko-posko di mana-mana agar umat ini bisa menuntut ilmu. Kalau kita buat pesantren ibu-ibu khusus para remaja bisa mengaji, tapi posko-posko MPTT ini bisa semua masyarakat, baik dia itu sudah berumah tangga, sudah bercucu, orang hebat, pejabat, rakyat biasa, silahkan masuk. Duduk di situ membicarakan nafsu, bagaimana agar kita ini dekat dengan Allah, mengaji, baik itu berkaitan dengan hukum fikih, hukum syariat,
tarikat dan hakikat. Beliau membuat di mana-mana, terus setiap hari nggak pernah duduk Abu ya Ibu. Di Darussalam beliau mengaji, terus pergi ke Blangpidi, di Spau setiap hari. Padahal beliau sudah sepuh. Kadang-kadang kita lihat kaki beliau sudah luka. Kaki beliau itu anak kakinya udah 3 tuh udah luka hampir putus Ibu. Tapi beliau nggak merasakan sakit. Begitu beliau mengadakan pengajian, beliau begitu semangat. Jadi hidup beliau adalah dakwah. Dakwah terus mengajak umat ini agar senantiasa mencintai Allah, mencintai Rasul. Syukur kita menjadi murid Abuya dan syukur tak sehingga kita terlahir di masa beliau. Jadi yang terhormat yang kita cintai juga kepada kedua ummi kita. Beliau juga hari ini sedang berjuang bersama Abuya. Pergi pengajian ke Melabuh dan nanti malamnya ada di Calang besoknya. Terus beliau juga mengiringi, mendampingi Abuya. Kita doakan agar mereka senantiasa Allah sehatkan, Allah hujani dengan rahmat dan kasih sayangnya, dipanjangkan umurnya, dan kita terus bisa bersamanya. Dan yang kami hormati kepada Bapak Kecik Desa Payabumbung yang sangat luar biasa, antusias mengadakan acara yang begini rupa, yang mana seorang pemimpin itu adalah bagaimana seperti kata Saidah tadi, agar bisa mengayomi rakyatnya, mengajak agar mereka juga senantiasa mencintai Allah, tahu agama untuk mencapai kehidupan yang baik dunia wal akhirat beserta perangkatnya. Dan yang kami hormati, hadir bersama kita Ketua P2T Pusat beserta anggota, ada Ketua P2T Kecamatan, ada wakilnya hadir hari ini ibu-ibu. Ini ibu-ibu ya, yang diundang sebenarnya hanya Bunda Rahmi ibu-ibu. Ini kami ikut nebeng, karena Aceh Singkil ini berbeda ibu-ibu. Luar biasa dengan Ketua P2T-nya yang begitu semangat terus mengajak kaum perempuan. Jadi ke Singkil ini kami sering datang ibu-ibu. Jadi karena di sini adalah negeri bertuah, negeri Syekh Hamzah Fansuri, yaitu beliau adalah seorang ulama sufi, berarti wewangiannya masih tercium sampai sekarang ini dan hingga sampai nantinya. Dan yang kami hormati, sayangi kakanda kami Ustazah Rahmi Wali, yang beliau ibu-ibu begitu semangat dan terus mengajak saya untuk selalu bersama. Kasih sayang yang Allah berikan kami antara kami sesuai dengan nama beliau itu Rahmi, kasih sayang. Memang beliau sangat penyayang, dan sesuai juga nama saya Hidayati yang diberikan oleh Abuya. Kami ini sebaya ibu-ibu, cuman tua 2 bulan saja oleh beliau. Hidayah dengan Rahmi itu betul. Kata Abuya Tiri sangat senang melihat kami bisa berdampingan, jadi menjadi sebuah dakwah hal. Kami bisa bersama walaupun berbeda ibu, tapi kami terasa tidak berbeda seperti satu ayah dan satu ibu. Dan yang kami hormati kepada bapak-bapak yang telah berhadir, ibu-ibu semua pada siang berbahagia ini, sedikit saya sampaikan yang mana ialah kita dengarkan tadi makalah Abuya, Zuribat alaihimuddillah, dijadikan kamu itu hina. Karena kita tahu bahwa sifat kita manusia tadi, sok kita adalah hamba yang hina dina dhaifana. Jadi dijadikan kamu itu hina dimanapun kamu berada. Kecuali yang tidak hina ibu-ibu, yaitu orang yang membuat hubungan baik dengan Allah dan membuat hubungan baik dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Resep kita hanya 2 saja. Bagaimana kita membuat hubungan yang baik dengan Allah dan membuat hubungan baik sesama kita manusia. Kalau itu kita sudah bisa, tentu kita akan mencapai kehidupan yang baik, kehidupan yang tenang, nyaman, dan senang di dunia maupun di akhirat yang selama-lamanya. Jadi hubungan baik, agar kita bisa berhubungan baik, tentunya kita butuh ilmu, ibu-ibu ya. Kita butuh ilmu, kita tidak tahu. Rasulullah terus
mengajak agar kita ini menuntut ilmu walau bisin. Utlubul ilma dulu kata Rasulullah, walau ke negeri Cina. Kalau memang di Cina itu kita mendapatkan ilmu mengenal Allah, bisa membuat hubungan baik walau ke negeri Cina kata Rasulullah. Dan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu fardu ain di atas kaum baik laki-laki yang muslim maupun perempuan. Dan tuntutlah ilmu minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Ilmu yang mana ibu-ibu? Apakah ilmu S1, S2, S3? Ada juga S1, S2, S3 di dalam agama ini. Jadi ilmu yang dengan ilmu tersebut menambah cinta kita terhadap Allah. Semakin kita mengenal diri kita, seperti kata Bunda tadi, mengenal diri kita, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Mengenal diri kita ini adalah hamba yang fakir, yang tidak ada apa-apanya, lahir tanpa selai benang yang menemani badan kita, yang membalut badan kita adalah seorang yang fakir, yang tidak pandai ngomong, tidak pandai jalan, tidak bisa apa-apa. Namun dengan kasih sayang Allah membesarkan kita, memberikan kita rezeki. Sehingga kita sekarang ini dah pandai ngomong, dah bisa berjalan, punya jabatan, punya harta. Kadang kita lupa, ibu. Jadi itulah dengan ilmu agama. Kita menuntut ilmu yang dengan ilmu tersebut menambah cinta kita ke akhirat. Dan semakin tahu bahwa kita dunia ini akan kita tinggalkan. Oleh adik-adik remaja kami, jadi anak-anak remaja sekarang sibuk ya ibu ya, bagaimana mencari nama, mencari mereka agar bisa hebat. Hidup di dunia ini sebenarnya resepnya adalah agama. Dengan agama kita akan bisa hidup tenang, ketenangan yang kita cari. Ketenangan jiwa sehingga dimanapun kita berada, kita terbebas merdeka daripada penjara alam ini. Inilah abuya kita membawa ajaran tauhid tasawuf. Di dalam ajaran tauhid tasawuf kita diajak agar kita senantiasa tersangkut dengan yang punya alam, tersangkut dengan yang maha kaya, tersangkut dengan yang maha gagah perkasa yang tiada duanya. Kita ingin kaya, mari dekat dengan orang yang paling kaya. Kita ingin mulia, kita ingin hebat, mari kita mendekat dengan orang yang paling hebat. Dengan senantiasa menyangkutkan kemauan melalui seorang guru mursyid, guru yang senantiasa menunjuki jalan agar kita tidak tersesat. Jadi hari ini oleh Ketua P2T Aceh Singkil yang sangat luar biasa perjuangan beliau, tak henti-hentinya terus mengajak kita. Karena kalau di dalam agama ini, kalau hanya guru saja mengajar tanpa ada orang mengajak, takkan juga berhasil, ibu-ibu. Inilah, pejuang ini sangat penting. Karena sesuai dengan Al-Quran mengatakan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Tidak ada perkataan yang paling bagus melainkan daripada orang yang mengajak kepada Allah. Orang yang mengajak kepada Allah, ibu-ibu. Tiada kata yang paling baik melainkan adalah orang yang mengajak kepada Allah dan beramal soleh. Jadi luar biasa seorang pejuang ini jarang, ibu-ibu. Jarang diberikan oleh Allah. Dalam 1000 belum tentu ada satu. Jadi mari kita bersama-sama mendukung beliau. Bagaimana kita sayang kepada agama kita ini tidak akan bisa diobok-obok oleh orang yang non agama, yang benci dengan Islam. Kalau kita sayang mencintai agama, mari kita berjuang sesuai dengan kemampuan kita. Untuk hadir di sini, ibu. Kami di sana di Aceh Selatan sama juga, ibu. Walaupun Abuya dekat dengan kami, ibu. Walaupun dekat, tapi banyak juga orang yang Allah butakan mata hatinya. Dia tidak melihat sosok Abuya itu siapa. Dekat kadang-kadang rumahnya enggak juga ikut.
Itu memang sudah sunnatullah. Dari masa Rasulullah juga seperti ibu-ibu, seperti itu juga kan ibu-ibu. Rasul hijrah ke Madinah karena orang Mekah tak menerima ajarannya Rasulullah. Tapi kita hari ini yang berada ini bersyukur. Makanya kita senantiasa berdoa terus kepada Allah, Allah agar bukakan mata hati. Berikan pintu, bukakan pintu agar saya bisa mengenalmu ya Allah. Dengan melalui seorang guru. Karena nikmat yang paling sejati ibu-ibu. Nikmat yang Allah berikan dunia fil akhirah adalah dua. Nikmat zahir kita bisa beribadah baik. Dan nikmat batin kita bisa bermakrifah kepada Allah. Itu nikmat dua yang perlu kita bersusah payah mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga untuk mendapatkan dua nikmat tersebut. Zahir bisa beribadah baik sesuai dengan anjuran Rasulullah. Batin kita bisa bermakrifah kepada Allah. Kita bisa tahu bahwa kita sadar diri bahwa kita adalah seorang yang fakir, yang hina, seperti kata Bunda tadi, yang lemah dan yang fana. Kita fana ibu-ibu kan? Sekarang kita lihat orang meninggal kadang-kadang gak sakit, dah meninggal. Tapi begitu butanya hati kita. Sudah kita lihat orang meninggal, tetapi kita semakin cinta juga kepada dunia. Semakin kalau doa kita, ya Allah panjangkan umur, mudahkan rezeki, kita itu saja doa. Kadang-kadang jarang kita berdoa, dikuatkan iman, dibukakan pintu ma'rifah, itu jarang. Banyak doa, bukan panjang, boleh kita berdoa panjang umur. Tapi Allah berikan, kalau kita punya umur, Allah senantiasakan kita di dalam kebaikan. Kita doakan agar kita bisa terus berdakwah, meninggikan, menciarkan agamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, kami selaku anak Abuya, putri Abuya, sebenarnya kami sangat malu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Apa yang telah kami sampaikan ini sebenarnya kami sendiri belum lagi ibu-ibu mengamalkan. Cuman kita ini saling ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat menasihati, saling mengingatkan. Karena kenapa ibu-ibu? Syaitan dan hawa nafsu itu ada di dalam musuh yang paling besar, ada di dalam diri kita. Dia tidak akan pernah mau berhenti. Syaitan dan hawa nafsu tidak pernah mau berhenti. Sealim apakah kita? Quran 30 juz sudah kita hafal. Tapi syaitan dan hawa nafsu itu dia takkan pernah mundur selangkah pun untuk terus menggoda kita. Kita lihat orang yang tahfidz Quran 30 juz. Kita sholat tahajud kadang-kadang, kita berpuasa Senin Kamis, bahkan puasa Nabi Daud sehari puasa sehari, tapi tidak juga bisa menghilangkan syaitan dan hawa nafsu. Tapi ibu-ibu, dengan ajaran kesufian, ajaran kesufian ini mengajarkan kita ini agar kita ini fana. Ketika kita bisa fana, kita belajar dengan guru. Kita fana, nggak ada wujud diri kita ini. Wujuduka zambul laka, wujudmu itu dosa bagimu. Bagaimana kita menghilangkan rasa wujud kita ini? Itulah dengan jalan kita bertarikat, berguru. Di saat kita sudah tiada, ibu, di mana syaitan itu duduk lagi? Di saat kita sudah tiada, mutu qabla antamutu, matilah kamu sebelum kamu mati. Kita belajar mati sebelum betul-betul mati, agar syaitan dan nafsu itu nggak ada lagi bersama kita. Inilah dengan ajaran sufi, dengan ajaran tasawuf kesufian ini. Jadi ternyata Aceh Singkil nih, kami sering datang ke sini ke Aceh Singkil. Ya betul-betul ya, ada doa daripada Syekh Hamzah Fansuri. Di sini hampir 90% menerima ajaran tasawuf ini. Kalau di sana di Aceh Selatan sendiri banyak juga belum menerima Abuya, belum menerima ajaran, masih menyesatkan. Padahal sudah kita lihat betapa banyak orang yang maksiat yang bertobat dengan hanya melihat wajah Abuya saja. Melihat foto kadang-kadang. Di sana kita dengar cerita dia Sulawesi, melihat foto dia sudah menangis. Dia sudah bisa meninggalkan kemaksiatan hanya dengan melihat wajah Abuya. Di situ memang Allah berikan cahaya Allah itu ada di dalam hamba yang telah Allah pilihkan.
Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kembali lagi tadi kita membuat hubungan baik dengan Allah, bagaimana kita bisa beribadah baik sesuai dengan syarat dan rukunnya, dan juga berhubungan baik dengan manusia agar kita bisa melihat hak orang atau buya, melupakan hak kita, melupakan memberikan yang terbaik, tahan disakiti, menahan tidak menyakiti, itu sangat butuh proses ibu-ibu ya. Butuh proses sekali. Kalau kamu omongin saya sekali, saya omongin kamu 10 kali. Kalau kita seperti itu, belum kita balas, belum senang hati kita. Itulah kita belajar. Itulah kita ikut suluk, ikut bertawajuh, ikut bersama melihat, duduk bersama orang-orang soleh. Bagaimana agar hati kita mempunyai sifat-sifat terpuji, ibu-ibu. Sifat terpuji itu sangat banyak. Katanya 3 aja yang kita pegang. Yang perlu kita pegang 3 saja. Pertama, penyayang. Kedua, pemaaf. Ketiga, pemurah. Kalau sudah ada sayang di dalam hati, tentu kita akan memaafkan. Kalau sudah maaf, kita mudah memberikan. Penyayang, pemaaf, pemurah. Itu sifat yang terpuji yang mesti kita tanamkan, kita belajar di rumah ibu ya. Pertama bersama suami, kayak kita istri nih bu, banyak menuntut kan, menuntut hak kita istri seharusnya suami begini. Disitulah kita tanamkan kasih sayang, kasih sayang dalam hati kita sehingga kita memaafkan semua kesalahannya, kekhilafannya, kekurangannya. Jadi itulah sedang kita berlatih-latih terus, gak ada henti-hentinya hingga nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi kami mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan ini ibu-ibu bisa menjadi nasihat buat kita semua, bisa menambah tadi cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada hari akhirat. Semakin kita tidak berbunga-bunga dunia ini di dalam hati kita, dan semakin kita bisa melihat aib-aib diri, melihat aib-aib kekurangan diri kita, sehingga kita bisa memaafkan orang lain, menyayangi, dan selalu memberikan yang baik-baik. Itulah dalam ajaran tasawuf ini ibu-ibu. Jadi sekali lagi kami minta maaf atas semua kekurangan kami. Mudah-mudahan kita semua Allah satukan di bawah seorang pemandu, yaitu guru rohani kita, mursyidina wa murabbina abuya, yang akan bisa terus membawa kita kepada Rasulullah, dan kita hadir di hadarat Allah nantinya ibu-ibu. Kita hadir di hadarat Allah dengan ridhanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.